with the inauguration of Donald Trump. Let's take Donald Trump's inauguration. Tomorrow's inauguration of Donald Trump. Tonight, just hours into his new term, President Trump delivering. Around the inauguration of President-elect Donald Trump was seated. Presiden Trump baru saja dilantik dan menjadi presiden ke-47 di US. Yoi, jadi kita akan bahas mengenai pelantikan Presiden Trump. So let's check it out. Sabun, 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 sabun reunion. Sabun, 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 stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome back to Sabun Reunion, stay in the living room. Yoi, balik lagi. Balik kilap. Balik kilap. Oke, hari ini bahas presiden terbaru dari Amerika Serikat. Yang nggak baru-baru banget sebenarnya. Iya sih, sebenarnya deh, baru-baru kan banget. terakhir 46 Biden. Baru Balik dia lagi. Trump lagi. Baru dia lagi. Tapi seru Dro ngomongin dia nih. Karena dari awal pas kampanye aja yang kata ketembak itu. Itu aja tuh udah dia kayak masih standing strong lagi kan. Ya langsung yang kayak lu tuh dia diketembak terus langsung. Wah, terus iya, masih begitu lagi. Gitu. Ya, kita juga nggak tahu ya. Gitu kayak. Itu bener dia ditembak apa dia ditembak-tembak. Tapi berdarah kan? Iya, berdarah. Dan itu bener-bener samping atas kuping, telinga iya. gitu loh. Kuping. Gue ngeri banget coy. Ya walaupun nggak tahu ya itu. Kayak jatuhnya kayak meleset gitu kan. Maksudnya bukan kayak meleset, nyerempet gitu. Dan itu kan gara-gara momentumnya pas banget dia tuh nengok ke kiri gitu. Nengok ke kiri pokoknya kayak nanti dikasih unjuk ya videonya. Nanti kayak ada momennya dia kayak nengok terus mungkin pas banget nengok ketembak jadinya kena telinga. Coba kalau nggak nengok. Walaupun tuh konspirasi juga banyak ya. Iya, banyak konspirasi. Ada yang konspirasi. Ibu-ibu atau ibu-ibu deh kalau nggak salah. Dia tuh kayak udah ngasih kayak udah tahu gitu. Ngerti gak sih? Oke, bakal ditembak. Kalau nggak salah ya, seinget gua. Ada juga kan dia itu seakan-akan mau ditembaknya sama orang yang kayak tiduran untuk pegang sniper itu di atas rumah apa gimana gitu, Bro. Itu ada juga tuh gitu, dan ya itu juga yang jadi bumerangnya ke Presiden Biden. Iya, itu dia. Jadi karena kan sebenarnya mereka berdua tuh tadinya kan. Tadinya kan mereka yang bertandingnya dua tuh. Seketika kan gara-gara itu seakan-akan karena kan jadinya seketika kayak suaranya ke Trump jadi tinggi banget. Orang-orang jadi kayak empati lah. Wah, gila presiden ini dia lagi kampanye. Makanya disitulah konspirasinya banyak orang menyambung-nyambungin gitu. Lagi kampanye. Lucu juga sih sebenarnya kalau menurut gue. Ditembak. Cuy gila. Lu bayangin di negara segede Amerika kampanye presidennya aja gitu ya? Ketembak. Kok bisa lolos gitu? Walaupun kenanya telinga ya, untuk nggak kena yang lain gitu. Tapi telinga aja udah almost kepala, bos. Iya, udah bagian kepala itu kan. Iya. Itu aja helmet protection lah tuh hitungannya dia. Berarti main PB dong kita main PB. Nah, setelah itu efeknya suara Trump jadi tinggi banget. Karena itu yang lo bilang tadi, empatinya simpati orang-orang ngelihat wah dia begini. Nah, sehingga Bidennya diturunin dari calon kan, akhirnya diganti Kamala Harris. Kan setahun lalu ya kalau nggak salah sekarang 2025 ya, berarti akhir 2023 tuh masih Biden. 2024, akhir 2023 dong. Enggak. Akhir 2023, akhir 2023 tuh masih Biden. Oke. Kalau gue lupa lagi kapan tepatnya tuh ditembaknya. Akhir 2024 dong, maksud lo, bukan 2023. Enggak dong. Kan dia baru dilantik. Ya pokoknya akhir 2023 itu ya mereka Biden tuh masih belum cabut. Maksudnya masih ininya sebagai masih pencalonan. Iya. Itu kalau nggak salah sampai pertengahan 2024. Oke, setelah kejadian penembakan itu barulah dia diturunin jadi dari calon itu. Gua lupa diganti sama Partai Demokratnya Amerika. Gue lupa juga pastinya kapan tuh yang ditembak-tembaknya itu juga lupa gue. Itu tuh itu 2024, nggak nyampe 2023. Soalnya masih anget lumayan lah, maksudnya masih 2024-an itu tuh pertengahan kalau nggak salah ingat gue. Karena itu udah beberapa bulan sebelum pencoblosannya mereka. Iya. Dikit lagi pokoknya electionnya. Gue ingat memang 2023 sempat ngomongin gitu.
emang masih Biden Masih kok. Biden yang naik kan Emang, sebagai iya. calon kan. Iya Ya benar. berarti benar. 2024 itu ditembaknya. 2024. Itu kayak gue ini dari awal kampanye seru banget dan karena kan dia selalu juga ngomong kayak ya Presiden Biden ini jadi bikin banyak perang negara antar negara gitu, Yeah. Ukraina Rusia, Palestina Israel. Ya itu maksudnya kan Ya, maksudnya banyak banget gitu loh yang Terjadinya jadi di- konflik lah gitu. terjadinya di masanya dia gitu. Karena kalau di masanya Trump ketika sebelumnya ketika dia jadi presiden ke-45, the one and only kalau nggak salah, coba nanti ya kita cek lagi. The one and only US president yang datang ke Korut, doi doang. ngelewatin Korut dan salaman sama Kim Jong Un. Doi. Cuma dia doang tuh. Maksud gue Monster. itu gambaran ya bagaimana dia berusaha mendamaikan situasi. Untuk karena kan dia seorang pengusaha ya gitu. Iya, backgroundnya. Backgroundnya dari seorang pengusaha, jadi dia berpikir loh kalau dunianya berantakan, usaha gue Saya juga tidak- jadi berantakan. Saya tidak kaya kan, berarti gitu kan. Iya. Saya tidak cuan. Saya tidak cuan, jadi banyak biaya-biaya yang jadi tinggi. Iya Iya. dah. Hebat-hebatnya ini orang gila nih, hebat Iya, banget. dia aja nggak datang ke waktu Biden naik. Oh pelantikannya Biden. Gokil juga orang begitu. Padahal presiden sebelumnya ya waktu itu ya Iya. pada saya. Bukan masalah dia kalah doang, maksudnya ini presiden sebelumnya ya harusnya ada. Iya. Cuma kalau dia nggak mau ikut juga nggak apa-apa sih. Gila, hebat. Dan ya di sisi lain juga para pengusaha-pengusaha besar itu di Datang. belakang dia semua. Iya kan? Yang bener-bener ya nama-nama besarnya ada Elon Musk, ada Mas Elon. siapa lagi? Mas Elon. Mark Jeff. Zuckerberg, Jeff Bezos. Bezos, yang gitu-gitu. Jadi maksudnya kayak banyak banget pengusaha-pengusaha besar dan bahkan setahu gue ya, ketika momen dia habis ditembak, seakan-akan hampir semua banyak banget pengusaha-pengusaha gede nih itu kayak berempati lah dengan jadi kayak gimana ya? Wih, momentumnya habis ketembak, terus pengusaha-pengusaha pada ngomong di Twitter lah, Iya. lah gimana, Bahas terus itu semua. jadinya suara-suara yang look up intunya ke pengusaha-pengusaha ini jadi mau ke Trump semua jadinya ke Trump. Ya, gitu. ibaratnya mereka ya kalau di negara ini istilahnya kayak mereka influencernya lah ya. Influencernya. Orang pada ngikut mereka aja Iya gitu. kayak, wih gila pada empati nih. Wah, Ya 3 nama itu aja maksud gua udah iya udah gila. tiga-tiganya. Hey, satu punya Amazon, satu punya SpaceX, Satu punya Facebook, punya Meta. punya Meta, Sekarang login IG Meta tulisannya. gitu. Dan banyak juga kebijakan-kebijakan ya ternyata yang Iya. diambil ketika baru banget sehari aja gitu. Langsung kerja. Gila, Langsung kerja. ngeri itu ngeri. Banyak banget kayak contoh yang pertama adalah keputusan di mana ini menurut gua lumayan berseberangan ketika dia Yang mana hanya mendukung ini gender itu cowok dan cewek doang. Ya. Dia tidak mendukung LGBTQ+. Gitu di sudut pandang dia kayak Iya. menurut dia lebih baik Hanya hanya dua dua aja. gender Ya. di sudut pandang dia. Nggak ada gitu. lebihan gitu. Nggak ada lebihan. Agak hati-hati Terus juga ini. juga yang ada hati juga nih. Terus selanjutnya dia juga kalau di zaman Biden tuh takut akan resiko AI. Dia Maksudnya malah pengelolaan AI bagi dia itu malah jadi sebuah Welcome keuntungan banget. Ya, untuk welcome Amerika banget. juga AI-nya Ya. ketika bisa dikelola karena ya kalau kalian perhatiin orang-orang di belakang layarnya maksudnya yang mendukung dia si pengusaha-pengusaha ini punya AI semua. Iya. Usahanya usaha AI coy, Ya, menurut lo aja. secara logika aja orang yang nyupport dia punya gituan ya masa dia hambat ya kan gitu aja kan. Exactly gitu. Di sisi lain ya itu gitu. Terus juga ada kebijakan-kebijakan soal yang gue inget terakhir adalah gini. Kan perang dagang Amerika Cina nih panas banget kan dan itu tuh di startnya dari zaman Trump. Ya. Kan dari zaman Trump yang pas presiden Yang pertama. sebelumnya gitu. Nah, sehingga banyak banget perusahaan US yang misalnya punya pabrik di China akhirnya jadi keluar dari China karena Chinanya ngerasa kayak loh, yuk lo aja iniin gue balikin lah ibaratnya kayak Yeah. gitu. Nah, itulah yang kemarin kalau kalian sadar kenapa sampai sekarang iPhone 16 gak masuk Indonesia. Jadi ada hubungannya nih dengan iPhone Ada. 16 yang masuk Indonesia. Pertama, pabrik di Cina
Apple itu jadi keluar dari Cina karena di ban lah gitu. Yeah. Terus sehingga ketika pabriknya di ban lah, dia kan akan berusaha mencari pabrik lain dong. Yeah. Di mana nih bikin pabrik lain? Nah pada saat itulah ada momentumnya Di ASEAN lain kan. CEO-nya Apple yang ke Indonesia itu waktu itu. Siapa namanya? Alah lupa. Ya itulah. Iya, CEO-nya pabriknya di ASEAN lain kan. Gue lupa di mana. Pokoknya yang dia tuh datang ke Indonesia dikirain kan mau bikin pabrik di Indonesia kan. Tapi ternyata nggak jadi tuh. Akhirnya pindah ke Vietnam semua. Iya, Vietnam. Pindah ke Vietnam semua. Nah, itu baik Apple, baik perusahaan lainnya juga banyak banget yang pindah ke Vietnam. Nah, di situ sebenarnya Dro ada informasi mengenai banyak sekali mobil listrik China. Kan China itu berhasil maju karena dia beyond dari mobil listriknya. Dia lebih dulu lah mengelola mobil listrik dengan yang murah ya. Walaupun di Amerika ada Tesla, tapi kan secara pricing China lebih murah banget. Lebih murah gitu lah kan. jauh. Lu tuh nggak cara kan China kan nggak boleh nih jualan ke Amerika. Kalaupun jualan kayak pajaknya tinggi banget dan segala macam. Tahu nggak caranya mereka gimana? Bikin pabrik di Meksiko. Jadi China Tangganya. bikin pabrik di Meksiko, nanti mobilnya jadi dijual ke Amerika. Iya. Nah dan kalau nggak salah sempat ada juga perjanjian bebas dagang ya Meksiko sama Amerika. Jadi dia tuh sengaja bikin pabrik di situ supaya kena bebas dagang juga dibanding dia bikin di China gitu loh. Nah Emang triknya Chinese tuh. karena Trump tahu kejadian-kejadian itu katanya juga nanti kemungkinan besar makanya kan katanya imigran gelap mau dikeluarin tuh dari Amerika. Keluarin kasihan juga. Kasihan banget ya. Dari Iya. Mexico kan banyak tuh dari Mexico. Iya jadi jadi deportasi kan. Iya. Tapi kan juga lu tau gak sih yang Meksiko sangat ini Apa? kartel-kartelnya itu coy, Iya. yang sampai merangin. Dia tuh ada di gue lupa ya perbatasan mana yang emang kayak orang loncat gitu, ngerti gak sih? Masuk wilayahnya. Dan itu udah nggak tahu lupa lah ya gue sampai sekarang masih terjadi apa nggak. Cuma tuh dulu begitu. Di perbatasan Meksiko Amerika udah loncat aja deh. Dan Gila. lanjut yang tadi tuh ketika kan Cina bikin pabrik tuh di Meksiko. Itu mereka akhirnya karena Trump tahu nih, katanya rencananya mau pajaknya dinaikin dari Meksiko. Jadi kayak disamain sama kalau Cina ngirim langsung. Gitu loh. Oh, gue kira kamera gue panik kayak kamera mati lagi Enggak, gitu. enggak sih. Dari tadi kamera mati, guys. Nah, gitu. Jadi kayak dinaikin pajaknya jadi supaya Cina enggak bisa jualan juga mobilnya. Ya tapi balik lagi ke yang lo bilang ya, maksudnya dia background bisnis. Jadi iya kalau menghambat bahkan merugikan, mengganggu, ya kalau kata anak sekarang cut off ya kan. Yoi, Kayak gitu, Sok. udah caw aja gitu. Iya. Nah, efeknya adalah ketika kan tadi gini, Cina udah bikin nih. Di Cinanya sendiri bikin mobil, di Meksiko juga bikin mobil. Nggak bisa dijual ke Amerika nih. Pertanyaannya, terus dijual ke mana dong? Kan udah dibuat. Katanya ya, yang gue dengar-dengar, nanti mobil-mobil itu akan lari ke Indonesia. Oh iya. Untuk bisa dijual di Indonesia, karena mereka akan cari pasar kan. Pasti. Dan salah satu yang lumayan menerima produk-produk China Itu dari dulu kita. dari dulu kita. Jadi kemungkinan besar kalian jangan kaget, mungkin di tahun ini 2025 akan ada banyak brand-brand yang kalian belum pernah dengar mobil listrik dari Cina. Tiba-tiba ada. Itu ada di sini. Karena kalau ngelihat juga di kota Chinanya ya, di kota ibu kota dan lainnya, itu udah gak ada suara sama sekali, bro. Udah semuanya mobil listrik atau motor listrik. Dan banyak banget yang bagus-bagus juga brandnya, tapi belum pernah kita dengar. Kalau sekarang kan yang baru ada di Indonesia BYD, Meta, terus Guling, GWM Tank lah gitu-gitu lah gitu Ya ya. karena mungkin karena China kan nggak, ya gimana ya, maksudnya apa-apa tren dari US, apa-apa tren dari US mereka masuk sana aja enggak, jadi kayak nggak nge-spread aja sampai ke kita. Iya, jadi di sisi lain karena gini, setahu gue pernah baca juga mobil-mobil China itu dibuatnya untungnya tuh nggak nyari banyak gitu loh. Jadi yang penting udah untungnya tipis aja tapi mobilnya bisa bagus banget gitu. Dia yang penting pikirannya bisa jual banyak gitu. Udah nggak usah untung gede-gede. Nah,
barang-barang yang bagus ini karena dengan dia nyari untungnya tipis, secara kualitas kan jadi bagus. Kan nggak nyari untungnya gede banget, tapi bisa secara kualitas bagus, harganya murah. Nah, pasar Amerika tuh senang banget mobil-mobil kayak gitu loh. Jadi yang dijual ke Indonesia mobil listrik itu juga sebenarnya rata-rata pasar-pasar untuk Amerika dan Europe. Makanya secara fiturnya bagus-bagus rata-rata. Udah bisa parkir sendiri lah, lo bisa jalan autonomous yang lo cuma nggak usah, justru cuma megang setir doang, ntar setirnya juga belok kiri kanan sendiri, gas rem sendiri ya. Kita akhirnya ada di masa itu ya. Gila. Terus Trump juga cabut dari, nggak Trump sih ya, kebijakannya Trump menyatakan bahwa cabut dari World Health Organisasi. Ya, WHO. Dia cabut, lu tau gak cabutnya kenapa? Cukup bold juga tuh statement kayak gitu ya. Iya, tapi lu tau gak cabutnya karena kenapa? Yang gue baca karena ya nggak, menurut dia nggak becus COVID kemarin. Iya, betul. Dan katanya ada alasan lainnya, cuma katanya, dan persoalan kesehatan lainnya katanya, cuma utamanya karena COVID. itu. Betul. Jadi mereka Trump ngerasa kayak, loh kok lo gini sih dalam mengelola COVID-nya gitu. Pada saat itu udah mau cabut, cuma nggak jadi. Pada ya pas 2021 menjelang dia keluar selesai jabatan dia. Masuk betul. si Biden baru stay di situ. Enak ya kalau jadi punya power tuh cabut aja, ngerti sih? Ya udah. Kayak iya kan? lu yang nyari gue. Iya, kayak gitu. Kayak gue lebih besar daripada. Iya benar. Kayak individu lebih besar daripada kelompok. Iya gitu. betul. Nah, jadi kalau menurut lo apa yang akan jadi efek Indonesia dengan Trump yang naik nih? Menurut lo? Iya apa ya? Menurut gue apa-apa bisa, kita bisa kena, kita mungkin nggak kena efek pertamanya, kita kena dominonya sih pasti. Mungkin contoh. karena tadi dari Cina itu. Iya betul. Segala macam. Kita tuh nggak kena langsung sebenarnya karena ya kita kan masih berkembang ya, maksudnya belum sebesar itu. Jadi kita nggak akan kena, menurut gua nggak akan kayak Cina efeknya, nggak akan kayak Meksiko. Ya kalau Meksiko beda cerita sih, itu tetangga lah ya. Maksudnya mungkin kayak gitu sih. Iya benar. Tapi kalau gue ada beberapa case yang mungkin bisa kejadian langsung, karena contoh misalnya dia kan ada bikin yang peraturan bahwa pengen energi terbarukan kan Amerika ini gitu. Padahal di sisi lain mah mereka juga nyari ladang-ladang minyak baru tuh. Pasti. Di mana energi terbarukan nih kan? Karena kan mereka dalam negerinya lumayan mahal minyaknya, apalagi efek si pas kemarin perang Israel Palestina ini dan negara-negara Arab itu kan ikut serta semua tuh. Jadinya kan rada mahal di sana. Nah, akhirnya mereka berpikir, wah kita harus cari lebih banyak ladang minyak nih gitu. Nah, dari situ kalau kita ngomongin mereka mau bikin keputusan tentang energi terbarukan, seharusnya produk-produk Indonesia tuh apa sih coba yang kita punya yang paling banyak diekspor? Kan kalau nggak batu bara, itu kelapa sawit. Dan mereka kan menganggap batu bara dan kelapa sawit bukanlah energi bersih, energi kotor gitu. Nah, artinya kalau itu dia lumayan serius dengan kebijakan itu, bisa berefek ke kita juga. Karena kita banyak ekspor, terutama rada tumpuannya Indonesia di batu bara dan kelapa sawit. Gitu menurut gue efeknya ya, kalau kita ngomongin kayak secara ekspornya kita lah gitu, usahanya kita lah gitu. Nah, di sisi lain ya kebijakan beneran kayak tadi tuh, kayak gimana nih anjing kalau kayak Cina gitu. Nah, di sisi lain kita juga kan ada, kalau perusahaan yang besar di kitanya apa, emas yang di Papua, Freeport itu kan sangat mempengaruhi tuh buat mereka juga kan gitu. Ya begitulah pembahasan kita tentang Amerika. Trump terpilih untuk 5 sama kan mereka 5 tahun ya? 5 atau 4 ya? 4 tahun. 4 ya? Kalau Amerika 4 tahun gitu. Ya gue coba berharap seharusnya ya dengan Trump yang naik lebih damai aja sih seharusnya keadaannya. Harusnya. Nggak seheboh itu. Dan alhamdulillahnya per hari ini atau berapa seminggu atau 2 minggu sebelum ini ya, itu Israel Palestina sudah melakukan gencatan senjata. Ya kan, so udah mulai ke arah yang ke lebih baik lah, lebih tenang lah dunianya gitu, nggak berisik lah dunianya gitu. Karena dengan dunia yang lagi keadaan nggak baik-baik aja,
Ya, yang kemarin kita sempat bahas juga tuh, barang-barang mahal. Itu Berpengaruh. Kita mau kemana-mana tidak mudah karena ada Yeah. perang, ya kan? Gitu. Nah, info terakhir gencatan senjata, Trump naik. Iya mungkin karena status Amerika mungkin salah satu negara kuat ya. Ya dia bisa lah ngelit. Hey, siapa yang ini? Tapi kan visi misi dia make America great again. Anjay. Sebelumnya kurang great apa? Dia kan udah great. Karena kalau lo paham, Amerika tuh, gue pengen aja deh, menurut lo nih, Amerika penghasil apa sih terbesar di dunia? Kayak nggak ada artis mungkin. Bukan. Apa coba bisnisnya Amerika apa menurut lo? Kalau misalnya Indonesia tadi gue bilang Ya batu orinya bara. sih kayaknya hampir nggak ada ya. Iya, orinya nggak ada. Iya Tapi kan? menurut lo apa? Yang paling banyak di dunia dari Amerika tuh apa? Nggak tahu gua. US dollar. Jadi Amerika itu dagang duit. Lo bayangin sekarang lo mau ekspor apapun itu wajib pakai USD nggak? Iya udah mata uang dunia sih itu. Itulah yang dia jual belikan selama ini. Tahu nggak caranya gimana? Menurut lo coba, kok bisa sih USD sampai Gimana? sampai ini? Jadi dari zaman dulu selalu ada kejadiannya. Setiap mau pergantian mata uang global pasti perang dunia. Itu biasanya terjadi kayak kalau nggak salah ya, perang dunia pertama tuh karena tadinya dari pound sterling dari UK. Iya. UK terus berubah nih. Nah setelah itu masuk ke perang dunia kedua, kalau itu perubahan ke menuju US dollar. Nah momentumnya adalah kan pada akhirnya kayak sekarang nih global kan, penjual belian kan, lo beli ini lo beli itu, butuh global nih. Nah akhirnya harus bolak-balik nuker. Misalnya lo Brazil, gue Indonesia, gue mau jual ke Brazil ya gue harus tukar ke Brazil dulu, nah segala macam. Nah Amerika ngeliat peluang, wah dia dibanding dia pakai duit gue, udah nih pakai duit gue aja gitu. Nah salah satu yang paling terbesar di dunia yang bikin USD nggak mati-mati adalah petrodollar namanya. Tahu nggak petrodollar itu apa? Petrodollar itu zaman dulu tahun 1975 Amerika. Ini ceritanya ngeri juga sih. Raja Arab Saudi itu dibawa ke kapal perangnya Amerika. Nah, pasti kapal perang diancam tuh. Selain ancam, pokoknya lo harus jual ya. Kalau mau jual minyak dan negara lo mau tentram, lo harus jual pakai US dollar. Nah, kebijakan itu dibuat selama 50 tahun. Artinya sampai sekarang sampai 2025. Pas banget 2024 1974 apa ya pokoknya. Pokoknya 50 tahun kalau nggak salah sampai 2024 ya, 2024 ingat gue. Nah, terus dari situ apapun yang terjadi dengan Arab jual seberapa besar minyak, karena kan dia penghasil minyak terbesar. Itu aja pakai US dollar. So, dan dari penghasilan US dollarnya itu sama Amerika ditawarin lagi. Uang lo udah banyak banget, lo udah bisa beli semua mobil yang lo mau. Lo mau bikin apapun itu udah bisa. Dibanding duit lo cuma jadi duit doang, udah sini beli obligasi gue. Jadi lo bayangin ya, dari US dollar ditukar lagi jadi obligasi USD lagi nih. Nah, sehingga itu keuntungannya US dollar semua dong duitnya. Dia lagi kan. Itu hanya dari petrodollar. Kebayang nggak kalau dari yang lain-lain? Sehingga Amerika adalah penguasa terbesar US dollar. Dan kalau lo perhatiin, setiap ada negara yang mau mengganti keuangannya nggak pakai US dollar, pasti diperangin. Lo selalu harus perhatiin, Iran pernah kejadian. Pokoknya banyak banget negara-negara yang kalau mau ganti US dollar, dihancurin. Intinya menghambat kemauan dia lah. Iya, karena dia jualannya US dollar. Itulah kenapa yang tadi lo bilang, ya mereka kan kuat banget di militernya. Betul, tujuannya apa? Kalau ada orang yang tidak mau beli US dollar, dar. Ngeri kan? Kacau. Jadi seperti itu tentang Amerika. Jadi ya kita harus lihat juga di berbagai sisi nih. Iyalah. Apakah benar-benar menguntungkan kita Trump ini, atau sebenarnya malah juga bisa jadi senjata makan tuan buat kita nih.
Gitu. So, sekian pembahasan Amerika. Make America Great Again from Yeah. President Donald Trump. Great again. Good luck for the 4 years Yep. ke depan. Semoga akan menjadi presiden yang luar biasa untuk Amerika Serikat. Semoga memberikan dampak positif lah. Untuk negara-negara lainnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih.